Tribun Series berkolaborasi dengan Kominfo Republik Indonesia. Mata lokal memilih, jaga kerukunan umat beragama, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun politik. Dengan narasumber Zaki Muhammad Zamzam, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Haru Suandaru, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Cliff D. Pasadena, CEO Pandanwangi Resto dan alumni Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Dengan moderator Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, para narasumber yang tadi disebutkan dalam FO, kami mohon untuk ke depan Pak Aceh, Pak dari PKS, dari Bawaslu, dari KPU, silahkan. Dan dari perwakilan dari Polda, tepuk tangan buat para narasumber kita, Pak Cliff, berdiri dulu di sini. Bapak mohon izin berdiri dulu di sini. Kita ngariung dulu, Pak. Iya. Ya. Mohon izin kalau dari Pak Kabit, yuk Pak. Kita mau deklarasi damai dulu, nanti saya ini kan. Para stakeholder, Pak Dahlan sama Pak Cip, mohon izin untuk sama-sama mendampingi kita. Pak, izin untuk ke depan sejenak, Pak, dari persis Pak. Nah, Pak, kita mau gandengan tangan, Pak, lalu tangan kita tarik ke atas, mohon izin, kita bergandengan tangan, Pak. Nah, gitu Pak. Nanti saya akan bacakan mengenai bahwa kita melakukan pemilu secara damai supaya negeri ini menjadi lebih aman. Pak, diangkat Pak ke atas Pak. Iya, kami bertekad menjalankan seluruh rangkaian pemilu 2024 secara damai, bermartabat, jujur dan adil. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan, ya. Mau dipotret. Baik, dari narasumber dipersilahkan naik Pak Ibrahim dan teman-teman untuk kembali ke tempat duduknya. Dipersilahkan Pak. Sudah ada namanya Pak. Silakan. Nah, saya ingin memulai dulu dari KPU Pak. Dari KPU mohon izin mic-nya Pak. Mohon izin. Nah, dari KPU kami mohon pandangan dulu Pak dari KPU mengenai kita sekarang ini sudah memasuki masa kampanye hampir 3 minggu Pak. Betul ya? Hampir 3 minggu. Dan kemarin tadi malam kita menyaksikan debat capres untuk pertama kalinya. Mohon disampaikan kepada kita semua oleh KPU apa perkembangan setelah 3 minggu kita campaign. Everything is okay, aman atau masih ada kerikil-kerikil tertentu yang menjadi catatan. Silakan Pak. Terima kasih. Secara umum sejauh ini seluruh tahapan pemilu 2024 masih berjalan on the track, dan tidak ada masalah yang kita anggap besar dan bisa menghambat seluruh tahapan pemilu yang sedang kita hadapi. Sekalipun hari ini sedang memasuki tahapan kampanye, kami selaku pelaksana teknis pemilu juga tengah fokus mempersiapkan distribusi logistik mulai dari kotak suara, segel, tinta, bilik suara, termasuk juga surat suara secara bergantian mulai produksi dan didistribusikan ke gudang KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat. Selain itu juga kami sedang fokus mempersiapkan pelaksana pemilu di tingkat TPS atau yang disebut dengan KPPS
Dan hari ini sedang memasuki hari kedua dalam proses rekrutmen anggota PPS untuk pemilu 2024. Pak, tahun 2019 yang lalu banyak petugas PPS yang meninggal, Pak. Nah, kita semua kepingin dapat cerita dari Ketua KPU Jawa Barat untuk menghindari kejadian seperti 5 tahun yang lalu, Pak. Apa saja yang dilakukan, Pak? Pertama, kita melakukan tes kesehatannya lebih serius lagi. Ya, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses rekrutmen KPPS ini juga kita lebih menitik beratkan, bahkan mengusahakan kepada generasi muda, ya. jadi usia, Pak ya, usia Betul, ya. usia sebisa mungkin generasi muda, walaupun secara aturan itu usianya 17 sampai 55 tahun gitu. Tapi dari satu TPS itu 7 orang, kita usahakan 5 orang itu adalah generasi muda. Di mana mereka juga harus mengerti penggunaan teknologi informasi. So far, Pak, antusiasme dari generasi muda untuk daftar jadi petugas PPS bagus apa enggak, Pak? Di Jawa Barat terutama yang Bapak pantau sekarang ini. Kalau enggak kan ini banyak mahasiswa ini kan bisa jadi relawan nanti, Pak. Ya kan? Ya, Supaya betul. mereka juga tidak pasif gitu ya. Dan mohon izin teman-teman mahasiswa yang masih ada di luar izin supaya diskusi kita asik. Yuk merapat yuk. Ini kan gawe kita bersama. Teman-teman tolong dibantu supaya kursi-kursi yang ada terpenuhi. Mau Pak? Silakan Pak. Mangga. Ya memang harus diakui ya, Ya. tingkat kepedulian generasi muda terhadap isu-isu politik itu bisa dibilang rendah sekali ya. Oh gitu. Rendah sekali. Banyak faktor mungkin ya menjadi penyebabnya. Ya. Tapi kita sih berharap kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama di mahasiswa Maranatha, Ya. bisa mengambil bagian dalam suksesnya pemilu 2024 karena ini akan menjadi sejarah perjalanan di Republik kita. Jadi yang daftar dari generasi muda masih rendah ya Pak ya? Ya, Ya jadi mohon para mahasiswa yang kepingin membantu negeri ini ya berbondong-bondong lah jadi Betul. PPS ya Pak ya? betul. Supaya asik gitu ya kalau ada generasi muda. Ya. Saya ingin bergeser ke Bawaslu dulu ya Pak. Nah Pak, satu di antara isu yang muncul menjelang pencoblosan 14 Februari adalah netralitas dan pengawasan Pak. Terutama isu belakangan ini soal cabut-mencabut alat peraga kampanye, lalu pelanggaran-pelanggaran lain lewat sosial media. Bisa Bapak cerita berdasarkan fungsi pengawasan Bawaslu hingga saat ini Pak. Apa saja yang terjadi di wilayah Jawa Barat yang menonjol Pak? Terima kasih Ya. Mas Febi, Ya. para narasumber yang saya hormati dan tamu undangan yang saya hormati, yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, khususnya tahapan kampanye yang Ya. hari ini sedang dilaksanakan oleh para peserta pemilu, kami mencatat ada 69 pelanggaran 69 ya Ya. yang sudah masuk ya di Bawaslu, Ya. baik itu melalui temuan aktif hasil pengawas pemilu di lapangan maupun dari laporan masyarakat ya. Jadi dari 69 temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran tersebut, 4 diantaranya adalah soal netralitas ASN. 4 diantaranya 4 netralitas ya. diantaranya soal netralitas ASN dan pejabat negara ya. Hmm. Bahkan kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 282 dan 283 itu bukan hanya di tahapan kampanye Mas Febi ya. ASN, TNI Polri, pejabat negara itu harus netral gitu ya. Tetapi di non tahapan kampanye pun itu harus netral. Ya. Meskipun tidak berakibat hukum pada tindak pidana pemilu ya, Ya. di luar tahapan. Seperti misalkan ada di satu daerah pejabat negara ya, bupati atau wali kota membuat kegiatan yang menguntungkan salah satu
peserta pemilu. Nah itu kita proses tapi tidak masuk pada ruang tindak pidana pemilu. Oh gitu. Hanya nanti produk kajian kita direkomendasikan kepada lembaga kementerian yang berwenang. Nah, begitu juga dengan ASN. Di non tahapan kampanye, ASN juga bisa kena pelanggaran kode etik netralitas ASN. Kita sudah rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Oh gitu ya. Dari 4 kasus yang Ya. sudah ditangani oleh Bawaslu. Nah, apalagi di tahapan kampanye, pasal 283 itu berakibat pada tindak pidana pemilu. Ya. Oleh karena itu tentu kami menghimbau kepada ASN Ya. khususnya yang masih punya hak pilih kan. TNI Polri tidak punya hak pilih tapi juga harus netral untuk menahan diri. Ya. Bahwa ASN punya hak konstitusi untuk memilih, ya, tapi ekspresi pilihan politiknya hanya di TPS saja. Kira-kira seperti itu. Karena di peraturan surat keputusan bersama 5 kementerian lembaga, ya, Kemendagri, Kemenpan Ya. RB, BKN, KSN termasuk Bawaslu, jangankan mengkampanyekan pilihan politiknya, preferensi politiknya, untuk sekedar berfoto bersama peserta pemilu, apalagi iya. memakai simbol-simbol Ya. nomor dan lain sebagainya, jari gitu, itu bisa masuk pada kategori pelanggaran kode etik dan disiplin ASN gitu. Jadi Kalau di luar yang 4 ASN apalagi Pak jenis pelanggarannya? kebanyakan yang kita tangani soal pelanggaran yang sifatnya administratif ya. Oh administratif Nah, ya. Tadi seperti misalkan pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. Nah, seperti hal-hal seperti itu Ya. kita langsung rekomendasi kepada partai politik pemasang. Kalau tidak ditindaklanjuti, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP untuk menertibkan alat peraga yang melanggar tersebut. Gitu. Jadi so far sampai sekarang belum terdeteksi pelanggaran kategori berat Pak ya? Sedang dalam proses ya. gitu Jadi di ya. beberapa kabupaten kota kita sudah mengidentifikasi hasil pengawasan kita ada kampanye yang berpotensi tindak pidana. Soal money politik misalkan. Oh money politics ya Pak ya? Nah, Itu ya. Baik terima kasih sementara itu dulu Pak Zaki. Saya mau bergeser ke Polda ini. Pak Indra. Pak Indra, satu tugas polisi adalah kalau nggak salah kalau salah saya dibenerin ya Pak ya, melakukan patroli cyber Pak. Untuk memantau apakah ruang cyber kita ini disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mengarah politik. Bisa hoax, bisa fitnah, bisa ujaran kebencian dan sebagainya. Apa benar yang dilakukan sekarang di Polda Jabar Pak? Ya, jadi memang saat ini kan seperti kita ketahui bersama dunia ini selain dunia nyata ini juga ada dunia maya. Di situ juga ada penduduknya juga ada. Tindak pidana juga mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau polisinya sudah ada di dunia nyata saat ini maka tentunya kita harus ada di dunia maya. Untuk bisa mencegah terjadinya tindak pidana kita perlu melaksanakan patroli. Khususnya saat ini di masa-masa pemilu saat ini kita juga bersama rekan-rekan dari Bawaslu juga ada di Gakumdu juga sudah ada tindak pidana umum juga ada tindak pidana penyidik dari cyber juga dilibatkan dalam Gakumdu. Kemudian dia melaksanakan patroli di dunia maya karena memang sudah ditetapkan ada akun-akun yang resmi milik partai politik. Yang didaftarkan ya Pak ya? Yang didaftarkan, disitulah para partai politik ini melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan. Nanti kita melaksanakan patroli apakah diduga ada dia melaksanakan di luar aturan atau bahkan ada akun-akun yang tidak didaftarkan tapi juga melakukan atau bahkan ada akun-akun fake yang dia sengaja membuat hoax. Itulah tugas selain di dunia nyata juga di dunia fana kita melaksanakan patroli. Pak, so far ada nggak yang sudah jadi perkara Pak dari seluruh patroli yang dilakukan pelanggaran yang kemudian masuk kategori perkara pidana sampai so far masih ada nggak Pak? Sudah ada nggak Pak? Baik, sampai saat ini terus kita melaksanakan patroli Pak. Kami masih belum
menemukan ke arah yang pidana. Ya. Karena pasti rekan-rekan melaksanakan patroli, dilampirkan, kemudian kalau nantinya ada pidana, pasti akan kita tindak lanjuti, Pak. Tapi sementara ini belum ada ya? Belum. Oh, baik. Pak, mungkin supaya nyambung Pak, dari Bawaslu Pak. Apa wewenang Bawaslu terkait dengan pelanggaran di dunia cyber Pak, di dunia maya? Apakah Bawaslu bisa take down atau minta koordinasi sama polisi men-take down atau bagaimana? Ya, tadi saya kira sudah disampaikan ya dari perwakilan dari Polda bahwa Bawaslu dalam hal menangani potensi atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu itu tidak berdiri sendiri. Karena ada unit yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ya, Sentra Gakumdu, di mana di situ ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, dalam konteks ini tentu sebagai unit pelaksana penegakan hukum dalam ruang tindak pidana pemilu yang kita identifikasi adalah pelanggaran yang sifatnya tindak pidana pemilu yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 ya, berkaitan dengan penyebaran tadi ya, informasi hoax, politisasi sara, baik itu melalui media sosial atau secara konvensional gitu. Jadi Bawaslu bisa menangani perkara-perkara melalui Sentra Gakumdu ya, tentu dengan Kepolisian dan Kejaksaan, hal-hal yang kaitannya dengan tadi ya, politisasi sara, kemudian penyebaran informasi hoax dalam ruang lingkup pemilu gitu. Tetapi kalau misalkan unsur pasal dalam pasal 280 itu tidak terpenuhi, maka Bawaslu bisa meneruskan hasil kajiannya ke kepolisian dalam ranah tindak pidana umum ya, pemberlakuan untuk Undang-Undang ITE. Gitu. Ya. Itu ya Pak ya. Ya. Baik, saya mau bergeser ke Pak Ahmad Zulkarnain ini. Pak Ahmad dari PKS nih. Ini anggap saja merepresentasikan Pak Anies lah gitu ya Pak ya. Pak, saya mau Bapak cerita. Apa yang Bapak lihat mulai dari pelaksanaan proses pemilu ini, tahapan pemilu Pak, sampai sekarang di Jawa Barat Pak. Dibandingkan dengan pemilu 5 tahun yang lalu Pak. Nah, Bapak punya pengalaman dan sekali lagi ini menyangkut netralitas, apakah PKS juga mengalami alat peraga kampanyenya dipindah-pindah, di take down atau diapain gitu. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Febi, terima kasih narasumber yang saya hormati. Sebagai peserta pemilu, ya tentu PKS Jawa Barat ya telah mempersiapkan segala sesuatunya ya, mulai dari visi kita di periode ini untuk transformasi digital, sehingga diarahkan kepada para caleg sebagai ujung tombak, demikian juga struktur sampai tingkat kelurahan desa, itu untuk melakukan kampanye ya berbasiskan digital. Ya. Kemudian juga kami diarahkan untuk berkampanye dengan asik, adem ya, akur begitu. Ya, sehingga kita menginginkan partisipasi publik ke depannya untuk pemilu ini meningkat ya dengan pendekatan-pendekatan yang adem, asik, akur begitu. Nah, kalau kami bandingkan dengan 2019, karena sebagai peserta pemilu kami adalah partai politik peserta pilegnya begitu ya. Kami juga peserta pilpres. Ya, dan kebetulan PKS menjadi ketua tim kampanye daerah untuk pasangan nomor 1 Anies Baswedan Pak Muhaimin. Kami melihat ya perbedaannya agak jauh lah ya. Jauh Pak. Jauh. Karena 2019 itu dengan 2014 juga terjadi head to head. Dengan dua pasang itu kelihatan sekali terjadi pembelahan di masyarakat ya, sehingga sekecil apapun isu yang muncul ya itu sangat mudah ya untuk dipantik menjadi sebuah isu yang lebih besar. Tapi dengan adanya 3 pasangan dalam pilpres ini itu kelihatan sekali tidak terlalu terjadi dikotomi ya. Ya, sehingga saya harapkan memang bisa berjalan dengan
ya dengan adem, ya. Jadi dengan lebih asik gitu. Lebih asik aja, Pak. Ya. Begitu. Ya, ya. Pak, PKS ini kan dalam waktu belakangan ini di Jawa Barat ngetop lah. Urutannya setelah Gerindra baru PKS di Jawa Barat. Gitu. Ya, baru kedua. Iya kan? Insya Allah pertama Nah, nantinya. pasti ini kan mesti harus dipelihara kan Pak ya? Ya, Nah, apa kiatnya selama ini untuk memelihara konstituen PKS di wilayah Provinsi Jawa Barat nih Pak? ya kami melakukan fungsi-fungsi partai politik, ya di antaranya melakukan pendidikan politik, ya ke struktur, kami sampai yang terkecil, termasuk kepada anggota yang terekrut menjadi anggota partai, kemudian kami kembangkan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat lewat para anggota dewan kami Ya. di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, ya ketika mereka turun melaksanakan kewajiban mereka, baik reses ataupun kunjungan di daerah pemilihannya, mereka harus menyampaikan pesan pendidikan politik. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan semakin baiknya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan politik ini, maka kontestasi demokrasi ke depan gitu ya akan ya asik-asik aja gitu. Gitu ya Pak ya? Begitu. Pak, kalau boleh nih saya tanya mumpung masih hangat Pak. Katanya tadi kan adem. Tapi Ya. tadi malam Pak Anies nyerang terus Pak. Gimana itu Pak? Iya. Karena mungkin terpancing duluan ya. Ya. Terpancing duluan secara pribadi begitu ya. Ya, tapi alhamdulillah masih bisa dijawab dengan adem juga, Ya santuy asik, juga. masih asik ya, juga lah. masih dolar itu Begitu. ya. Oke, Terima kasih. saya mau bergeser Pak Aceh nih dari Golkar nih. Ya anggap saja merepresentasikan Gemoy lah Pak ya. Pak Aceh pasti nonton dong, semalam ada debat itu. Menurut Pak Aceh asik gak debat semalam Pak? Iya, debat semalam asik ya. Karena kita melihat bagaimana masing-masing capres menyampaikan gagasan Ya. dan saling sanggah antar capres, menurut saya sesuatu yang sangat positif. Masyarakat disodorkan dengan gagasan, Ya. ide, dan perbedaan-perbedaan dari masing-masing calon presiden tersebut. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata dari debat tersebut kita bisa melihat karakter masing-masing di antara calon presiden. Ya, Kebetulan saya semalam juga menjadi komentator di salah satu televisi nasional. ya, Jadi saya ngikutin dari jam 5 sampai jam 12 malam. ya, Saya mengikuti betul dan mengupas dengan beberapa para ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli media, dan juga ahli-ahli pengamat politik, menunjukkan bahwa memang tradisi demokrasi kita dengan pemilihan presiden langsung, di mana gagasan yang harus dikedepankan sudah menemukan bentuknya. ya, Sehingga masyarakat tentu kita harapkan bisa memiliki satu tawaran konseptual terhadap gagasan apa yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Saya kebetulan juga di tingkat nasional sebagai Dewan Pakar dari tim kampanye nasional dan juga ketua tim pengarah Capres Prabowo Gibran. Kami memang dari sejak awal pasangan Prabowo Gibran mendefinisikan diri sebagai pelanjut Presiden Jokowi. Karena harus diakui bahwa apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi atas berbagai capaian-capaian, terutama saya kira capaian ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ya, dan saya kira di Jawa Barat sangat begitu dirasakan. Hanya pada masa Presiden Jokowi kita bisa melihat konektivitas pembangunan di Jawa Barat begitu sangat luar biasa dengan berbagai macam instrumen pembangunan yang bisa kita lihat. Misalnya dari mulai tol yang sangat membantu bagi proses
pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjadi lebih signifikan dan ini bisa menarik investasi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan tentu juga misalnya hal-hal yang lain seperti yang kita saksikan dari mulai pembangunan Kertajati sampai kepada pembangunan airport di Patimban dan lain sebagainya. Jadi bagi Capres Prabowo Subianto, beliau tidak malu-malu untuk mengatakan bahwa beliau ingin melanjutkan terhadap capaian keberhasilan Presiden Jokowi dan karena itu maka bagi masyarakat Jawa Barat sendiri tentu ini harus dilihat sebagai sebuah kemajuan yang luar biasa. Bagaimana dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Zul, dulu polarisasi begitu sangat tajam antara Prabowo dengan Pak Jokowi, Jokowi, terutama di Jawa Barat. ya. Iya. Saya kira harus diakui itu. Ya. Tetapi kebesaran hati seorang Prabowo untuk menjaga rekonsiliasi nasional dan juga menjaga stabilitas politik Indonesia ke depan, beliau bersedia untuk menjadi pembantu Presiden Jokowi dan saat ini gitu ya, dengan berbesar hati termasuk juga Partai Golkar dengan berbagai argumentasi yang kita miliki, kita ingin bahwa apa yang diletakkan oleh Presiden Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Capres Prabowo Subianto, walaupun tidak ada kader Golkar di situ, walaupun kita tahu bahwa ada kader Golkar yang menjadi gubernur Jawa Barat pada periode yang lalu Pak Emil Ridwan Kamil yang dinominasikan, tetapi tentu kita punya kebesaran hati. Tujuan utamanya apa? Seperti yang mau kita diskusikan, soal bagaimana kita menjaga stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkualitas. Nah itulah yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam Rapimnas Partai Golkar. Golkar berbesar hati untuk kepentingan bangsa dan negara, ya mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi karena itu saya ingin menegaskan kepada kita semua, sekali lagi bahwa pemilu itu adalah adu gagasan. Dan harus kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Bukan dengan saling ejek-mengejek, saling sindir-menyindir, apalagi melakukan attacking secara personal kepada siapapun. Tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana gagasan-gagasan itu yang ditawarkan oleh masing-masing capres maupun cawapres. Sekarang harus diakui Bapak Ibu sekalian bahwa calon presiden Prabowo Gibran memiliki 8 program cepat gitu ya. Misalnya soal yang sekarang jadi perdebatan di tingkat publik, soal makan siang gratis dan susu gratis. Bagi saya itu lompatan yang luar biasa. Ya. Dan banyak orang yang berpikir bahwa apakah perlu itu? Bagi Pak Prabowo itu sangat perlu. Ya. Kenapa? Karena ya harus kita akui bahwa stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Ya, apalagi di 20%, Jawa Barat stunting masih di angka 20%. Karena angka stunting masih cukup tinggi, maka sudah menjadi kewajiban negara memperhatikan agar ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian anak-anak harus mendapatkan asupan gizi dan makanan yang berkualitas. Sehingga inilah yang kemudian dapat mendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya Indonesia ke depan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita ingin Indonesia 2045 dapat menjadi negara maju. Dan itu dimulai dengan peningkatan sumber daya manusia. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, ekonomi Indonesia sudah masuk ke dalam high middle income dengan pendapatan per kapita 4.200 US dollar per kapita dan kita targetkan di tahun 2036 Indonesia mendapatkan
menjadi negara high country dengan pendapatan per kapita mencapai sekitar 12.000 US dollar per kapita, sehingga ini kemudian yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Kita keluar dari middle income trap, dan karena itu kita bisa sejajar dengan negara-negara yang lain. Jadi karena itu ya, bagi kami ketika kami menentukan pilihannya kepada Pak Prabowo Gibran, pertama tentu yang paling penting kami didukung oleh 43% partai politik, artinya paling terbesar di antara 3 calon. Tujuan utamanya apa? Stabilitas politik. Itu yang penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, ya, tentu sekali lagi tanpa ya kita mengabaikan prestasi-prestasi dari para presiden-presiden sebelumnya, kami ingin bahwa roadmap kita untuk menjadi negara maju itu bisa dilalui melalui proses demokrasi. Dan demokrasi yang kita lakukan sekarang ini harus dilakukan dengan penuh kegembiraan. Jadi dan tentu bagi kami, saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat berkepentingan sekali bahwa Jawa Barat sebagai daerah dengan hampir 50 juta penduduk terbesar di Indonesia. Ya, betul. Ya, kita menginginkan justru side effect, triple down effect dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, stabilitas politik, ini akan mendorong bagi proses kesejahteraan masyarakat kita. Ya. Dan itulah saya kira poin penting dari Pilpres 2024 nanti. Oke. Nah, saya melihat ya semalam ya Pak Prabowo menurut saya menunjukkan seorang kenegarawanannya, ya. Beliau terlihat lebih kalem daripada emosional ya, enggak ya Pak ya? tidak emosional, dan bahkan ketika beliau di attack beliau malah lebih elegan Joget. dengan joget, ya, dengan gemoy gitu ya. Ini kan sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita gemoy itu gimmick. Tentu bukan berarti tanpa gagasan, ya. Karena kita menginginkan bahwa proses ke depan ini demokrasi harus kita rayakan dengan penuh kegembiraan, maka sudah seharusnya kita merayakan demokrasi ini dengan penuh dengan sukacita gitu. Ya. Namun satu hal Mas yang harus menjadi catatan penting. Karena kita ini berangkat dengan 2 pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, maka tentu public discourse politik hari ini lebih banyak menampilkan pilpresnya Oh iya. Betul. daripada pemilu legislatifnya gitu. Nah, karena itu tentu kami sangat berharap ya dari masyarakat, tentu jangan hanya menyoroti soal pilpres, tetapi juga pileg juga penting gitu ya, untuk juga menunjukkan, karena begini, pemilihan presiden yang terpilih kalau tanpa dukungan dari kekuatan partai politik di parlemen, maka agak sulit rasanya untuk menciptakan stabilitas politik. Ya, apalagi agenda penting 2024 misalnya soal IKN. Kalau tanpa dukungan politik yang kuat, maka sudah seharusnya memang masyarakat juga bisa melihat lebih jauh terkait dengan posisi dari pemilihan legislatif ini. Ya, karena kita tahu bahwa ke depan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah, tantangan global seperti geopolitik, perang Ukraina Rusia, Timur Tengah dan lain-lain, termasuk juga soal perubahan iklim yang bisa menimbulkan efek terhadap kepentingan domestik kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Aceh. Dan saya mau ke Pak Cliff ini. Tepuk tangan buat Pak Aceh. Pak Cliff, ya ini sebagai orang swasta lah, entrepreneur. Tadi
Pak Aceh bilang, ini programnya makan siang gratis 80 juta orang every day. Anda sebagai orang swasta yang kebetulan bergerak di bidang kuliner, peluang nggak ini Pak Cliff? Silakan. Ya saya cuma berharap Pak kalau programnya jalan nanti pesen ordernya ke rumah makan kita aja Pak. Iya, iya. 80 juta ya. Ya Pak, untuk pandangan saya Pak ya mengenai program 80 juta itu ya Pak ya. Ya. Karena memang buat saya pribadi makan itu sebagai kebutuhan dasar ya Pak ya. Saya rasa itu salah satu strategi yang cukup baik. Itu kebutuhan yang utama dasar yang kita butuhkan bahwa makanan itu tentunya menjadi peluang dan juga masalah yang masih kita hadapi saat ini di Indonesia. Dan saya berpikir bahwa hal itu bukan sesuatu yang mustahil untuk program itu. Hanya memang untuk terapannya pasti akan menemui tentunya beberapa permasalahan dan saya percaya mereka tentunya akan mencari solusi. Dan untuk saya sendiri di bidang kuliner Pak, memang selain makanan itu sekarang menjadi kebutuhan utama, ternyata sudah menjadi kebutuhan yang kedua juga Pak. Karena banyak kesempatan juga di mana kita berbicara dengan kolega kita itu, kita mencari tempat makan yang proper. Kita juga dengan keluarga, pasti kemanapun kita main kita membutuhkan tempat makan untuk kita keluarga kumpul. Jadi saya lihat peluang yang disampaikan ini tentunya menjadi kabar baik untuk teman-teman khususnya UMKM mungkin di bidang kuliner saya lihat. Ini satu kesempatan yang yuk kita harus ambil sama-sama, kita harus dukung nih memang program yang seperti ini gitu. Ya. Oke begitu Pak. Oke Pak, ini biasanya di tahun politik kayak begini nih, yang khawatir itu bukan hanya politisi tapi juga pengusaha. Aman nih enggak, usaha lancar enggak, ekonomi jalan enggak. Kalau dari Pak Cliff sendiri, yakin nggak bahwa tahun politik ini akan membawa kebaikan atau justru sebaliknya? Silakan Pak Cliff. Iya Pak, berkaca dengan beberapa tahun yang kita lihat melewati beberapa kali pemilu Pak. Saya melihat khususnya dari bidang kuliner sendiri memang tidak ada terlalu permasalahan yang signifikan berpengaruh langsung terhadap makanan. Karena balik lagi pandangannya bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi itu, bahwa kita tuh tidak pernah berhenti makan. Jadi untuk kuliner itu kesempatan dan peluangnya cukup besar. Dan tentunya saya melihat untuk berkaca mengenai pemilu yang lalu-lalu, saya sangat yakin dan percaya khususnya di Indonesia, bahkan Jawa Barat ini, bahwa kita itu bisa berjalan semuanya itu dengan baik dan lancar. Apalagi tentunya di Tanah Sunda ini kita cinta banget damai Pak. Cinta banget damai dan saya percaya bahwa rekan-rekan dari bapak-bapak kepolisian, dari Bawaslu, KPU semuanya akan berusaha dan keras dengan partai untuk menjaga stabilitas politik dan damai ini. Dan saya juga berharap kita sebagai mahasiswa juga karena kita di kampus saat ini dan juga semua masyarakat bisa tentunya menjadi masyarakat yang cerdas, pemikiran yang maju dan kita bisa berpikir bahwa segala sesuatu itu secara besar, bahwa damai untuk yang terutama, perdamaian itu yang terutama. Apapun pilihan kita, hak kita selalu fokus pada kestabilan negara Indonesia kita tercinta ini. Oke, Pak Gitu, Cliff. Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya narasumber di depan, tapi saya akan menyapa panelis yang hadir. Adakah Teh Meli Guslo? Wes luar biasa. Terima kasih atas kadarnya Teh. Saya menyapa adakah Teh Galuh dari Gemini? Ada, wah luar biasa nih. Rambutnya merah ya. Adakah dari teman-teman dari PKS yang hadir di floor? Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan melanjutkan ngobrol kita di sesi kedua dengan para panelis yang sudah hadir di sini. Mohon siap-siap nanti Teh Meli barangkali mau nyumbangkan satu bait lagu boleh. Nah sebelum itu kita akan saksikan video berikut ini. Silakan. X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.